Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini malam yang ketiga, demikian juga hari Minggu, di mana kita ada dalam ibadah menyongsong pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hendak belajarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati, pikiran dan telinga kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua belajar firman Tuhan yang saya beri sebuah judul, meskipun kecil namun berdampak. Meski kecil namun berdampak. Kita akan buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah langkah awal bagi para murid Tuhan Yesus setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka kembali ke Yerusalem setelah mereka menyaksikan sendiri Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Dituliskan di dalam ayat 12, hanya seperjalanan sabat jauhnya antara Bukit Zaitun ke Yerusalem. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Google Map, kemudian dilihat di situ, saya melihat hanya sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam perjalanan antara Bukit Zaitun dan Yerusalem. Sehingga tidak terlalu jauh mereka sudah kembali ke Yerusalem. Sudah menarik karena ayat yang ke-13, Bapak Ibu kalau perhatikan itu nama-nama para murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus dan mereka kembali ke Yerusalem. Memang dituliskan seperti berpasang-pasangan begitu. Bapak Ibu kalau hitung jumlahnya itu hanya 11 murid. Padahal Tuhan Yesus kan punya 12 murid karena memang 1 orang sudah mati, yaitu Yudas Iskariot. Namun saya melihat di sini hanya 11 murid Tuhan Yesus ditambah dengan beberapa perempuan yang saat itu bersama-sama bersekutu, saat itu bersama-sama ada di dalam ruangan atas tempat mereka menumpang. Jumlahnya sangat kecil sekali, sedikit. Saya melihat di sini kuasa Tuhan Yesus dinyatakan melalui kelompok kecil orang ini. Kita bisa hitung jumlahnya 11 ditambah dengan beberapa perempuan,
Ya paling banter, paling banyak sekitar 15 sampai 20 orang saat itu yang bersekutu. Secara teori satu perubahan itu akan sulit sekali. Yang pertama, mereka dari golongan orang-orang yang tidak terpandang. Mereka dari golongan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan dalam politik. Mereka dari orang-orang yang secara akalnya mereka bukan orang-orang yang terpelajar. Memang ada beberapa. Ini kelompok kecil yang sudah semestinya orang-orang sekitar ya menganggap hal yang biasa kalau mereka bersekutu, mereka berkumpul, mereka ada menumpang di rumah seorang begitu. Tidak akan ada dampak sama sekali, tidak akan ada sesuatu yang berubah. Karena menurut orang-orang sekitar mereka, wah ini paling kelompok orang yang masih mengalami kesedihan, kesusahan, ditinggal oleh seorang guru, ditinggal oleh seorang pemimpinnya. Saudara yang dikasih Tuhan, judul kita adalah meskipun kecil namun berdampak. Saya melihat jumlah para murid itu sangat kecil, jumlah murid itu sangat sedikit, bahkan secara kemampuan, kekuatan mereka tidak diperhitungkan sama sekali. Namun mengapa Kisah Para Rasul menulis nama-nama ini? Saya yakin ada maksud Alkitab menuliskan nama-nama ini. Ini adalah orang-orang yang meskipun tidak dianggap, meskipun tidak diperhitungkan oleh orang-orang sekitar, akan tapi mereka mempercayai tanggung jawab yang telah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melihat kemampuan diri mereka sendiri, keadaan mereka, namun mereka hanya melihat tanggung jawab, kuasa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan mereka bukan hal yang mudah, namun mereka tetap menerima hal itu. Karena apa? Mereka mempercayakan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu menyertai hidup mereka. Perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini, bahwa Tuhan Yesus juga menjanjikan kuasa Roh Kudus akan dinyatakan bagi mereka dan mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jumlah kelompok yang kecil, akan tetapi dengan penuh keyakinan mereka memiliki kuasa daripada Tuhan Yesus untuk mengerjakan mandat Tuhan Yesus itu. Tidak melihat kemampuan mereka, tidak melihat kepandaian mereka, tidak melihat kedudukan politis mereka saat itu, akan tapi mereka meyakini bahwa mereka mampu mengerjakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Demikian juga dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, meskipun kecil akan tapi berdampak. Karena apa? Karena kuasa Tuhan mau dinyatakan. Kuasa Tuhan hendak diberikan bagi setiap orang yang meyakini, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Bahwa ada tugas tanggung jawab yang diserahkan, yang kita terima dalam hidup ini, supaya kita lakukan. Bisa saja kita tidak memiliki kedudukan apapun dalam pemerintahan. Secara akal kepandaian kita merasa ya tidak pinter. Kita tidak punya pengaruh sama sekali dalam kehidupan ini. Namun mari kita meyakini bahwa kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus itulah yang membuat kita
mampu berdampak. Kuasa Roh Kudus itulah yang membuat meskipun kita kecil, meskipun kita ada di tengah-tengah kampung Mutian ini, namun kita percaya kita bisa berdampak karena kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari saat malam ini, bukan masalah jumlah, bukan masalah kedudukan, kemampuan, namun apakah kuasa Roh Kudus itu sudah benar-benar dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Kuasa Roh Kudus itu benar-benar mempengaruhi pelayanan saya dan Bapak Ibu Saudara selama ini. Tanpa kuasa Roh Kudus, ya kita bisa saja melakukan aktivitas pelayanan kita. Namun sepertinya ya kita lalui terus-menerus begitu saja. Tidak ada dampak yang bisa kita rasakan. Libatkan kuasa Roh Kudus dalam setiap langkah pelayanan kita. Hal yang pertama, mereka ada bersama-sama meskipun kecil, namun mereka mempercayai kuasa yang daripada Tuhan. Ayat 14, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Iya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bisa membayangkan ke-11 murid dan beberapa perempuan saat ditinggalkan Tuhan Yesus. Mereka seperti halnya anak ayam yang ditinggal oleh induknya. Tidak ngerti arah yang harus dilalui. Apa yang harus mereka kerjakan, mereka mungkin saja bingung. Apa yang harus mereka lakukan, mungkin saja mereka masih tidak tahu. Akan tapi hal yang sangat-sangat sederhana menurut saya, dan itu pasti bisa dilakukan oleh semua. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tidak membutuhkan keahlian, tidak membutuhkan suatu kepandaian yang melebihi orang lain. Saat seseorang mau sehati, bertekun sehati dalam doa bersama-sama, yang dibutuhkan adalah kesungguhan hati kita. Yang dibutuhkan adalah gerakan hati seseorang untuk bertekun sehati dalam doa bersama. Saya yakin ke-11 murid ini digerakkan hatinya. Mereka semua mempercayai apa yang Tuhan Yesus perintahkan, sehingga mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bukan hanya karena mereka mendengar, namun ini merupakan gerakan hati dari setiap mereka. Mereka sehati, punya keinginan yang sama, punya panggilan yang sama untuk berdoa bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh para murid, 11 ditambah dengan beberapa perempuan itu. Mereka sudah kecil, yang dilakukan hal yang biasa saja. Orang Yahudi saat itu juga berdoa, orang Yahudi saat itu juga bersekutu, beribadah sama dengan apa yang mereka lakukan. Namun yang membedakan mereka menerima kuasa Roh Kudus dan mereka memulai dengan bertekun sehati dalam doa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Ada kesehatian, ada kesatuan, ada persekutuan yang benar-benar nyata dari ke-11 murid dan beberapa perempuan yang kecil ini untuk berdoa bersama-sama. Bagaimana kecil namun berdampak? Harus ada kesehatian. Kalau sudah kecil namun tidak ada kesehatian, terpecah-pecah, ya tidak akan mungkin bisa berdampak. Sudah kecil namun seringkali
hanya menginginkan keinginan pribadi, terpecah-pecah, punya keinginan yang berbeda-beda, tidak bisa sehati, yang mana mungkin bisa berdampak. Selain dibutuhkan kuasa Roh Kudus, dibutuhkan kesehatian dalam bersekutu, dalam berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu saya dan Bapak Ibu Saudara teladani dalam kehidupan ini, supaya apa? Kita yang kecil, kita yang mungkin saja tidak diperhitungkan, namun kita mampu berdampak. Mari kita juga memiliki ketekunan sehati dalam doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa. Ini langkah awal yang dilakukan oleh para murid saat itu. Sehingga kalau kita lihat dampaknya apa? Saya dan Bapak Ibu Saudara sampai sekarang ini boleh merasakan, menerima dan mempercayai Injil Kristus. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara belajar dalam sejarah kekristenan, mulai abad yang pertama hingga abad yang ketiga, kekristenan itu ada dalam penganiayaan dan penderitaan. Mengapa sebabnya mereka bisa bertahan? Karena mereka dimulai dari seperti ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Doa itulah yang memberi kekuatan mereka. Doa itulah yang akhirnya menyatakan kuasa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau yang pertama tadi libatkan kuasa Roh Kudus, hal yang kedua bertekun sehati dalam doa. Supaya apa? Kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara berdampak. Gereja yang ada di tengah-tengah lingkungan ini berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melalui firman Tuhan di malam hari ini, kiranya saya dan Bapak Ibu Saudara boleh berdampak, meskipun kadang-kala kita merasa kecil, meskipun kadang-kala kita merasa tidak mampu, meskipun kita kadang-kala merasa tidak pinter, tidak memiliki jabatan apapun. Namun mari, jadilah kita menjadi orang yang berdampak. Dengan apa? Libatkan kuasa Roh Kudus dan setia, bertekun, sehati dalam doa. Kiranya Tuhan berkati. Dan biarlah melalui firman Tuhan kita merasakan berkat Tuhan dan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita pelajari. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami mau Tuhan pakai meskipun kami kecil, kami merasa tidak berdampak, kami merasa tidak memiliki pengaruh yang kuat. Kami merasa tidak terlalu pandai. Kami merasa tidak memiliki kemampuan yang berlebih. Namun Kamu mau Tuhan, Engkau pakai kami supaya kami berdampak di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Karena kami mau melibatkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami mau bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Dengan saudara kami seiman, kami mau bertekun bersama-sama. Sehati dalam doa. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami masing-masing. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan melalui gereja ini, melalui setiap langkah hidup kami dan melalui pelayanan yang kami kerjakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, supaya setiap keluarga juga memiliki dampak bagi lingkungan masyarakat yang lain, bagi tetangga-tetangga mereka. Kuasa Kristus dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima firman-Mu dan kami boleh menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin.
Sebelum mengakhiri ibadah di malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini masih dalam rangkaian ibadah 10 hari. Jadi sekali lagi saya mohon setiap Bapak Ibu Saudara dalam 1 minggu ke depan tolong persiapkan waktu sekitar 30 menit bersama keluarga kita masing-masing untuk berdoa, bersekutu bersama, menanti pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, sesuai dengan keputusan pertemuan pada hari Rabu kemarin, pengurus gereja mengharapkan di setiap persekutuan keluarga-keluarga yang ada di ibadah di rumah-rumah diadakan persembahan. Persembahan dikumpulkan di kelompok masing-masing, bisa dikumpulkan dalam beberapa minggu kemudian dibawa ke gereja, atau setiap hari Minggu ada satu orang yang membawa ke gereja. Sudah disiapkan kotak, baik persembahan cuma 1 kali saja, kemudian nanti akan dibagi menjadi untuk hamba Tuhan dan untuk operasional gereja. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam persekutuan, dan hari ini juga bertepatan dengan hari raya saudara kita Islam, hari raya Idul Fitri. Kita berdoa supaya saudara kita juga boleh merayakan ini dengan sukacita, dengan damai, dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah di malam hari ini dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, terlebih damai, sukacita yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, biarlah mereka juga bisa merayakan dengan sukacita, damai dalam kehidupan mereka. Dan melalui perayaan Idul Fitri ini, kami juga boleh hidup bersama-sama, hidup dengan rukun, dengan damai, karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Kau berkati mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga kami juga benar-benar bisa merasakan kuasa pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan 1 minggu ke depan, khususnya dalam ibadah-ibadah pencurahan Roh Kudus 1 minggu ini. Tuhan Kau berkati, biar Tuhan mengajar kami supaya kami boleh memberi waktu yang terbaik untuk kami bersama-sama berbakti dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan benar-benar merasakan pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan mujizat-mujizat dari kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami hendak mengakhiri ibadah kami. Sebelumnya kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kesehatan, pulihkan kesehatan Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit saat ini. Tuhan, kami juga berdoa dalam pergumulan seluruh jemaat Tuhan dalam perekonomian mereka. Tuhan, Engkau nyatakan berkat-Mu, limpahkan, curahkan pertolongan-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat, sehingga mereka boleh tetap merasakan damai sukacita meskipun kami dalam keadaan ekonomi yang mungkin saja kekurangan, namun kami sungguh percaya sukacita dari surga itu senantiasa menaungi, melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa Roh Kudus senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah saat malam ini dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa
menyertai dalam setiap langkah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. dan membebaskan jiwa kami.